Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li sidri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Qarram wal Muhtaram Abun, sebagai imam masjid besar, guru kita bersama, gure-gure, para hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam kesempatan ulanyo dan doa Allah Iraji kita nyoba bantu yang kadro kita nyoba dengar rumah Allah dan tunaikan sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan oleh Allah, besertai kesehatan kepada kita yang membantu yang dalam keadaan dengan susah, memberi ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, dalam kesempatan uronyo mari kita nyokalan sama nasihat yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang mana nasihat terbaik kita nyoba Bandung. Karena orientasi hidup kita nyoba Bandung tentunya berlandaskan daripada doa yang senantiasa kita panjatkan setelah kita sembahyang, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sabi-sabi kita yang ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak, maka dalam hidupnya pilihan hanya dua. Kalau tidak bahagia, tentunya mukabalah daripada bahagia adalah celaka. Dipegang di dalam kitab sabda Rasulullah SAW, Pak nasihat yang ke-15 sampaikan bahwasanya alamatus syakawah arba'atun, tanda-tanda untuk celakanya namun batu. Posisi kedanya uronyo dan keadaan kedanya tergolong dalam golongan orang yang bahagia ataupun celaka, tentunya tidak terlepas daripada yang namanya tanda-tanda ataupun ciri-ciri. Maka menyatakan kedrode tergolong dalam golongan orang yang celaka dibegah di dalam kitab Alamatus Syakawah Arba'atun, tanda-tanda orang celakanya namun buah macam. Maka insya Allah bila pun tanda yang akan disampaikan nah pribadi katanya masing-masing, mudah-mudahan tanya ruh dalam golongan-golongan orang yang celaka bila tanda tersebut. Maka ni orang yang berbahagianya oleh katanya bisa introspeksi diri masing-masing. Bila mana terdapat 4 tanda tersebut ataupun salah satu dari 4, kiranya katanya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tanda-tanda boh yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut di dalam kitab Nasaihul Ibad. Yang pertama, nisyanul dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudatun, melupakan dosa yang telah lalu yang pernah kita kerjakan
baik siang maupun malam. Dosa-dosa yang pernah kita puputnya kata lupakan yang bahagian daripada kita tanda-tanda celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bakal izin kecelakaan urang yang tua ataupun melupakan terhadap dosa yang pernah dikerjakan. Ketika dosa yang pernah kita kerjakan kita abaikan, bahkan itu tidak menjadi sebuah perhitungan. Hana pernah tak anggap itu adalah sebuah hal yang perlu kita jaga. Maka senantiasa adanya menganggap diri manusia paling suci, manusia yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kedanyo mungkin menyauronyo kedanyo hampir tidak ada yang tidak mengerjakan dosa. Kata-kata yang lebih tepat kedanyo uronyo bukan pernah mengerjakan, tapi sering mengerjakan dosa. Maka oleh karena demikian, berleh dengan teguh di dalam bersama bahwa wahya indallahi mahfudatun. Di sisi Allah semua yang kita kerjakan tidak akan pernah terhapus, tercatat dengan baik, tersimpan dengan sangat rapi. Ketat terjaga di sisi Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka bila mana kita nyoronyo lalai terus menerus nak kerjakan dosa-dosa yang kana, terus tertindih dengan dosa berikutnya, maka kedanyo sudah tergolong dalam ciri-ciri urang yang merumpok celaka. Dan celaka pun ada kemungkinan bisa jadi celaka di dunia tembus sampai ke akhirat kelak. Maka di bawah yang berbahagianya hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, dosa yang kedanyo kerjakan jumlah bilangan tercatat dengan baik. Waktu yang kedanyo puputnya pun sangat tercatat dengan good. Bahkan mengalahkan CCTV manusia yang diperbuat oleh manusia. Juga termasuk keakuratan di mana tempat yang kita kerjakan. Tidak mesti di tempat terang, hanya mesti dihinggaran oleh manusia. Hanya mesti nasonku. Apapun yang kita kerjakan, kapanpun dan dimanapun tempatnya, dosa yang kita kerjakan tercatat dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kedanyo tak lupakan dosa-dosa yang pernah kedanyo kerjakan, tentu kedanyo tergolong dalam golongan-golongan urang yang celaka. Mungkin punya sandai ini, punya berbicara data di dunia, punya uronyo kamera-kamera tak kalah diretas ataupun dibobol oleh kecanggihan IT ataupun teknologi. Tapi catatan demi catatan, lembaran hitam demi lembaran hitam yang kedanyo kerjakan sehari-hari, yang telah berlalu, bahkan yang akan datang, tidak akan pernah tersilap walaupun satu detik oleh para malaikat yang telah ditugaskan untuk mencatat amal manusia. Maka oleh karena demikian, urang silun membandung, mudah-mudahan bila mana dosa yang selamanya kedanyo kada kerjakan, jangan kedanyo abaikan dan jangan kedanyo lupakan. Tapi tak ingat kembali, tak kenang-kenang kembali dengan dosa tersebut, agar kiranya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sesali terhadap dosa-dosa tersebut. Dengan sering-sering kita mengucapkan istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan setiap istighfar yang kita ucapkan tersebut hadir di dalam hati kita, yaitu penyesalan untuk kedanyo hana tak kerjakan li dosa-dosa tersebut, jauh daripada tanda-tanda urang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, zikrul hasanah wa zikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilan amrudan. Selalu mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan demi kebaikan yang kedanyo puput. Mengingat di dalam lisan maupun di dalam hati, mengucap dengan lisan maupun mengingat dengan hati, itu adalah bentuk bahagian daripada tanda celaka pada seluruh manusia. Setiap pekerjaan yang kalian puput, kebaikan demi kebaikan walaupun itu kecil,
walaupun kebaikannya rayu. Bila mana kebaikannya selalu terngiang-ngiang diingat-ingat katanya kadang-kadang terbawa mimpi. Bahkan Pak yang dadu membangga-banggakan diri dengan kebaikan yang pernah katanya kerjakan. Walaupun gede hendak pegah pada tetangga yang di samping. Tapi bila mana kebaikan tersebut terus katanya ingat-ingat, katanya kenang-kenang, maka tanpa disadari wahai kaum muslimin, katanya sudah tergolong dalam golongan orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu. Wala yadri aqbilan abudan. Karena kita tidak tahu apakah diterima kebaikan yang pernah kita kerjakan tersebut ataupun tidak. Taruhlah seandainya pun amalan kebaikan, pekerjaan kebaikan, apapun yang baik-baik kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan katanya menyebut-nyebut kembali, dengan ingat-ingat kembali dan kenang-kenang kembali kebaikan yang katanya kerjakan. Mungkin kadang-kadang lagi katanya pernah bantu sidro dua, mungkin lagi katanya kadang-kadang pernah kita selamatkan orang satu dua orang. Tapi itu terus menerus yang menjadi ingatan katanya dalam kebaikan yang ada pernah saya terima di sisi Allah, maka semua pahala yang kita kerjakan itu akan rontok gugur semuanya. Pahala-pahala tersebut terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orangnya bila mana katanya mandang diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, terus kita berbuat baik. Tapi kebaikan tersebut tidak perlu kita ingat-ingat. Belum tentu sesuatu yang baik yang memang itu terekspos, diketahui oleh banyak orang. Belum tentu orang yang mengerjakan tersebut tidak ikhlas. Karena keikhlasan itu adalah bentuk hati sanubari. Letaknya di dalam hati, bukan media, bukan di Facebook, bukan di story WA, di Instagram dan lain sebagainya. Namun kebaikan demi kebaikan yang kita kerjakan, bila mana kebaikan tersebut selalu kita ingat-ingat, kita kenang-kenang dan pegah-pegah, maka kebaikan tersebut pahala akan runtuh ataupun gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan poin kedua, tanda celaka yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanda celaka yang dipegang oleh Rasulullah dunahu fiddin. Awal dunia nyan yang kemudian kembali ada masalah, selalu melihat ke atas dalam hal dunia. Ini juga bahagian daripada tanda celaka dalam hidup kita. Wan nazru ilaman fawqahu fitin. Itu yang seharusnya terjadi. Tapi tanda celaka yang kemudian dipegang oleh Rasulullah adalah selalu melihat ke bawah dalam hal agama. Kalau dalam hal dunia kita selalu melihat ke atas, itu adalah tanda-tanda celaka. Yang pertama, lupa terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Yang kedua, selalu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga adalah selalu melihat ke atas dalam pandangan dunia. Dan yang keempat adalah melihat ke bawah dalam pandangan akhirat. Penjabarannya adalah melihat ke atas dalam pandangan dunia. Uronyo dan udah kalau seandainya dia bertanya uronyo, mantap memberi kesempatan lewat keadaan, mantap tidak lewat biasa seandainya mujid, musim mujid lagi nyoba dan nyoba sah.
Mungkin lagi kita merasa wadah nakalan urang yang jak dengan motor. Pasti terlintas di pikiran kita nakalan andai kata luna sama motor. Walaupun motor-motor dua, sang-sang lum lebih hawai je yang masjid karena menjadi sebuah hambatan. Sang-sang majelis taklim tiap malam Jumat yang bisa hadiri. Maka menyesandai ji uronyo punya mendam lagi nyo sapi. Mungkin takut tahu bayakan ibadah di rumah. Golong sempat tayo ibadah di masjid. Itu adalah bagian bentuk daripada melihat ke atas dalam hal dunia. Tayo takalan sira urang iblo Honda tanyo galak ko Honda. Urang belum moto tanyo belum moto. Le dah belum moto Avanza na urang ganto moto Innova tanyo hawa Innova. Oleh dai Innova Reborn daging debit moto Innova yang terbaru yang biada jet menaik tanyo. Selalu melihat ke atas dalam pandangan dunia itu adalah bahagian daripada tanda celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara fenomena takalan le tan-tan kudanyo yang bergelimbang dengan harta. Yang kadang-kadang uronyo maaf dah pegah punya takalan urang yang memang pro udano suci yang walaupun kondisi uronyo yang tengah marah-marahnya ada baca berita harga haji makin meningkat. Tapi kebanyakan orang yang truk dan suci wadah takalan pemulung, tukang sayur, tukang becak. Kenapa mereka mau? Tapi itulah dasarnya. Karena memang punya tekad dan niat yang sungguh-sungguh untuk hadir ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Tidak pernah melihat ke atas dalam pandangan dunia, selalu melihat ke atas dalam pandangan akhirat. Maka selamat daripada tanda orang-orang yang celaka. Kedanya orangnya wadah takalan urang ibadah selalu dalam pandangan ke bawah. Orangnya bulan Ramadan tiba, bulan Ramadan tiba yang mudah digambarkan dengan contoh. Pada dajah masjid sembahyang tarawih, mungkin awal-awal bulan Ramadan, di masjid pasirnya orang pernah pandang. Di masjid pasir sehingga ramai-ramai sampai urang di sekitar juga kejak kena masjid pasir yang sembahyang. Tapi urang yang penuh dengan rasa malas di dalam hatinya melihat ke bawah dalam hal dunia. Lumayan cinta kurang sembahyang 8 rakaat malamnya. Hidup puji gunung rakaat ke sembahyang tarawih kita biar. Le ke sembahyang isya kita biar. Ilung nasi 8 malamnya. Itu adalah contoh bentuk kita berpikir ke bawah dalam hal agama, dalam hal akhirat. Itu adalah bagian daripada tanda celaka di muka Allah. Poin yang kedua tanda celaka adalah selalu melihat ke bawah dalam pandangan agama. Buya takalan kau pijak singo dua kau ijak warap hego pun kau. Tadu takalan konyan yang takalan yang menjadi inspirasi bagi kita nyo. Takalan dulu di samping rumah higanya bajero ke kalau kerja itu dia apa saro tanya ke suci. Itu selalu kita melihat ke bawah dalam pandangan akhirat. Itu adalah bentuk tanda celaka di muka Rasulullah. Maka orangnya bilang mana na sifatnya ataupun na pikiran yang lainnya bagnanya. Maka mulai detik uronyo katanya bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu melihat ke atas dalam hal agama ataupun dalam hal akhirat. Entro pada sembahyang suara azan di masjid pasir hadir di masjid di kantong bajai bapak bini ditunaikan sembahyang fardu berjamaah di masjid luar biasa. Menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita itu adalah melihat ke atas dalam pandangan akhirat.
yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sabi-sabi kita yang ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Maka dalam uripnya pilihan hanya dua. Kalau tidak bahagia, tentunya mukabalah daripada bahagia adalah celaka. Dipegang di dalam kitab sabda Rasulullah SAW, Pak nasihat yang ke-15 sampaikan bahwasanya alamatus syakawah arba'atun, tanda-tanda untuk celakanya namun batu posisi gedanya uronyo dan keadaan gedanya tergolong dalam golongan orang yang bahagia ataupun celaka, tentunya tidak terlepas daripada yang namanya tanda-tanda ataupun ciri-ciri. Maka menyatakan kedrode tergolong dalam golongan orang yang celaka terpegah di dalam kitab alamatus syakawah arba'atun, tanda-tanda orang celakanya namun buah macam. Maka insyaallah bila pun tanda yang akan disampaikan nah pribadi katanya masing-masing, mudah-mudahan tanya ruh dalam golongan-golongan orang yang celaka bila namun tanda tersebut. Maka ni orang yang berbahagianya oleh katanya bisa introspeksi diri masing-masing. Bila mana terdapat 4 tanda tersebut ataupun salah satu dari 4, kiranya katanya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tanda-tanda boh yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut di dalam kitab Nasayul Iman. Yang pertama, nisyanul dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudatun, melupakan dosa yang telah lalu yang pernah kita kerjakan baik siang maupun malam, dosa-dosa yang pernah kita nyebutnya kita lupakan, yang bahagian daripada kita tanda-tanda celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bakal izin kecelakaan orang yang tua ataupun melupakan terhadap dosa yang pernah dikerjakan. Ketika dosa yang pernah kita kerjakan kita abaikan, bahkan itu tidak menjadi sebuah perhitungan, hanya pernah tak anggap itu adalah sebuah hal yang perlu kita jaga, maka senantiasa hanya menganggap diri manusia paling suci, manusia yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal katanya mungkin menyauronya katanya hampir tidak ada yang tidak mengerjakan dosa. Kata-kata yang lebih tepat katanya uronya bukan pernah mengerjakan tapi sering mengerjakan dosa. Maka oleh karena demikian perlu dengan kembali dan yang bersama bahwa wahya indallahi mahfudatun, di sisi Allah semua yang kita kerjakan tidak akan pernah terhapus, tercatat dengan baik, tersimpan dengan sangat rapi, ketat terjaga di sisi Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka bila mana kita orang lalai terus menerus dan kerjakan dosa-dosa yang kana terus tertindih dengan dosa berikutnya, maka katanya sudah tergolong dalam ciri-ciri orang yang merumpok celaka. Dan celaka pun ada kemungkinan bisa jadi celaka di dunia tembus sampai ke akhirat kelak. Maka di bawah orang yang berbahagianya, hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, dosa yang katanya kerjakan jumlah bilangan tercatat dengan baik, waktu yang katanya membuatnya pun sangat tercatat dengan good, bahkan mengalahkan CCTV manusia yang diperbuat oleh manusia, juga termasuk keakuratan di mana tempat yang kita kerjakan.
Tidak mesti di tempat terang, hanya mesti di hadapan manusia. Hanya mesti nasonku. Apapun yang kita kerjakan, kapanpun dan dimanapun tempatnya, dosa yang kita kerjakan tercatat dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila mana kedanyo terlupakan dosa-dosa yang pernah kedanyo kerjakan, tentu kedanyo tergolong dalam golongan-golongan ulung yang celaka. Mungkin punya sandaiji, punya berbicara data di dunia, punya uronyo kamera-kamera takalan diretas ataupun dibobol oleh kecanggihan IT ataupun teknologi. Tapi catatan demi catatan, lembaran hitam demi lembaran hitam yang kedanyo kerjakan sehari-hari, yang telah berlalu, bahkan yang akan datang, tidak akan pernah tersilap walaupun satu detik oleh para malaikat yang telah ditugaskan untuk mencatat amal manusia. Maka oleh karena demikian, Urang silun Bambandung, mudah-mudahan bila mana dosa yang selamanya kedanyo kada kerjakan, jangan kedanyo abaikan dan jangan kedanyo lupakan. Tapi tak ingat kembali, tak kenang-kenang kembali dengan dosa tersebut, agar kiranya kedanyo bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak sesali terhadap dosa-dosa tersebut, dengan sering-sering kedanyo mengucapkan istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan setiap istighfar yang kedanyo ucapkan tersebut hadir di dalam hati kedanyo, yaitu penyesalan untuk kedanyo hana tak kerjakan li dosa-dosa tersebut, jauh daripada tanda-tanda ulung yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, zikrul hasanah wa zikrul hasanatil madiyah wala yadri aqbilan amrudan. Selalu mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan demi kebaikan yang kedanyo kubur. Mengingat di dalam lisan maupun di dalam hati, mengucap dengan lisan maupun mengingat dengan hati, itu adalah bentuk bahagian daripada tanda celaka pada seluruh manusia. Setiap pekerjaan yang kalian lakukan, kebaikan demi kebaikan, walaupun itu kecil, walaupun kebaikannya rayu, bila mana kebaikan yang selalu terngiang-ngiang diingat-ingat, kedanyo kadang-kadang terbawa mimpi. Bahkan Pak yang dadu membangga-banggakan diri dengan kebaikan yang pernah kedanyo kerjakan, walaupun kedehan ada begah pada tetangga yang di samping. Tapi bila mana kebaikan tersebut terus kedanyo ingat-ingat, kedanyo kenang-kenang, maka tanpa disadari, wahai kaum muslimin, kedanyo sudah tergolong dalam golongan orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu, wala yadri aqbilan amrudan. Karena kita tidak tahu apakah diterima kebaikan yang pernah kita kerjakan tersebut ataupun tidak. Taruhlah seandainya pun amalan kebaikan, pekerjaan kebaikan, apapun yang baik-baik kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kedanyo menyebut-nyebut kembali, dengan tak ingat-ingat kembali dan kenang-kenang kembali kebaikan yang kedanyo kerjakan. Mungkin kadang-kadang kedanyo pernah bantu sidro dua, mungkin kedanyo kadang-kadang pernah tak selamatkan orang satu dua orang. Tapi itu terus-menerus yang menjadi ingatan kedanyo dalam kebaikan yang kalian pernah terima di sisi Allah, maka semua pahala yang kita kerjakan itu akan rontok, gugur semuanya. Pahala-pahala tersebut terhapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orangnya bila mana kedanyo mandang diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, terus kita berbuat baik. Tapi kebaikan tersebut tidak perlu kita ingat-ingat, tidak perlu kita kenang-kenang. Maka salah satu tanda bahagia adalah selalu kita ingat kebaikan orang lain kepada kita dan kejahatan kita kepada orang lain. Sebaliknya, bila mana tayo sering ingat kebaikan tayo ke orang lain dan paling ingat tayo adalah kejahatan orang lain ke kita, itu adalah bagian bentuk daripada tanda celaka dibuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan kita yang tidak pernah terhenti, meskipun dalam kondisi-kondisi yang lagi nyo kedanyo dengan dihadapkan dengan pesta demokrasi ke depan,
Jangan mudah-mudahnya terprovokasi dengan kebaikan-kebaikan, kadang-kadang legendanya mudah terpancing suasana. Kadang-kadang tembus ke dalam hati sanubarinya. Tapi kita justifikasi itu adalah hanya pencitraan semata. Karena kebaikan ketulusan tersebut yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sesuatu yang baik yang diposting di media. Belum tentu sesuatu yang baik yang memang itu terekspos, diketahui oleh banyak orang. Belum tentu orang yang mengerjakan tersebut tidak ikhlas. Karena keikhlasan itu adalah bentuk hati sanubari. Letaknya di dalam hati, bukan media, bukan di Facebook, bukan di story WA, di Instagram dan lain sebagainya. Namun kebaikan demi kebaikan yang kita kerjakan, bila mana kebaikan tersebut selalu kita ingat-ingat, kita kenang-kenang dan megah-megah, maka kebaikan tersebut pahala akan runtuh ataupun gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan poin kedua, tanda celaka yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanda celaka yang dipegang oleh Rasulullah dunahu fiddin. Awal dunia nyan yang membuat kamu balik ada masalah. Selalu melihat ke atas dalam hal dunia. Ini juga bahagian daripada tanda celaka dalam hidup kita. Wan nazru ilaman fawqahu fitin. Itu yang seharusnya terjadi. Tapi tanda celaka yang dipegang oleh Rasulullah adalah selalu melihat ke bawah dalam hal agama. Kalau dalam hal dunia kita selalu melihat ke atas, itu adalah tanda-tanda celaka. Yang pertama, lupa terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Yang kedua, selalu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga adalah selalu melihat ke atas dalam pandangan dunia. Dan yang keempat adalah melihat ke bawah dalam pandangan akhirat. Penjabarannya adalah melihat ke atas dalam pandangan dunia. Uronyo dan udah kalau seandainya dia bertanya uronyo, pandang diberi kesempatan lewat keadaan, pandang tidak leuro, biasa seandainya musim lagi nyo dan basah. Mungkin lagi kita merasa pada nakalan urang yang jak dengan motor. Pasti terlintas di pikiran kita nakalan andai kata luna sama motor. Walaupun motor-motor dua, sang-sang belum lebih hawai dia menjadi masjid karena menjadi sebuah hambatan. Sang-sang majelis taklim tiap malam Jumat yang misalun hadiri. Maka menyesandai ji uronyo punya mendam lagi nyo sabi. Mungkin takut tahu bayakan ibadah di rumah. Kolong sempat tayo ibadah di masjid. Itu adalah bagian bentuk daripada melihat ke atas dalam hal dunia. Tayo dakalan sira urang iblo Honda tanyo galak Honda. Urang belum motor tanyo belum motor. Le dah belum motor Avanza na urang ganto motor Innova tanyo Hawa Innova. Oleh dai Innova Reborn tanyo hidupin motor Innova yang terbaru yang tiada jet benai tanyo. Selalu melihat ke atas dalam pandangan dunia itu adalah bahagian daripada tanda celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara fenomena dakalan le tan-tan tanyo yang bergelimbang dengan harta. Yang kadang-kadang uronyo maaf dah pegang menyatakan orang yang memang pro danau suci yang walaupun kondisi uronyo yang tengah marah-marahnya ada baca berita harga haji makin meningkat, tapi kebanyakan orang yang pro danau suci pada dakalan pemulung, tukang sayur, tukang becak. Kenapa mereka mau? Tapi itulah dasarnya, karena memang punya tekad dan niat yang sungguh-sungguh untuk hadir ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Tidak pernah melihat ke atas dalam pandangan dunia, selalu melihat ke atas dalam pandangan akhirat. Maka selamat daripada tanda orang-orang yang celaka. Kedanya orangnya wadena kala urang ibadah, selalu dalam pandangan ke bawah. Orangnya menyebut Ramadan tiba, menyebut Ramadan tiba yang mudah digambarkan dengan contoh. Wadena jauh masjid, sembahyang tarawih, mungkin awal-awal bulan Ramadan. Di masjid pasirnya orang pernah pandang. Di masjid pasir sehingga ramai-ramai sampai urang di sekitar juga kejak kena masjid pasir yang semayang. Tapi le urang yang penuh dengan rasa malas di dalam hatinya melihat ke bawah dalam hal dunia.
lumayan cidra kurang sembahyang 8 rakaat malamnya. Itu puji gunung pun rakaat ke sembahyang tarawih di tepi, le ke sembahyang isya di tepi. Ilung nasi 8 malamnya. Itu adalah contoh bentuk kita berpikir ke bawah dalam hal agama, dalam hal akhirat. Itu adalah bagian daripada tanda celaka di muka Allah. Poin yang keempat tanda celaka adalah selalu melihat ke bawah dalam pandangan agama. Buya takalon kau pijak singo dua kau ijak warap hego pun kau. Tadu takalon konyan yang takalan yang menjadi inspirasi bagi kita juga. Takalan untuk di samping rumah higanya bajero ke kalau kerja itu dia apa saro tanya mereka suci. Itu selalu kita melihat ke bawah dalam pandangan akhirat. Itu adalah bentuk tanda celaka di muka Rasulullah. Maka orangnya bila mana na sifatnya ataupun na pikiran yang lainnya bagainya. Maka mulai detik orangnya katanya bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu melihat ke atas dalam hal agama ataupun dalam hal akhirat. Entro pada sembahyang suara azan di masjid pashe hadir di masjid digantung bajai bapak bini ditunaikan sembahyang fardu berjamaah di masjid luar biasa. Menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita itu dalam melihat ke atas dalam pandangan akhirat. Tapi lagi kita ada kalon. Nah kadang-kadang tetangga kita yang lagi-lagi model pun. Wadah dan ijak masjid kadang ada kalon kon di samping kita tiga jam potong-potong tapi ada kerja. Ilmu karab sebulan penuh ibadah di masjid lagi tapi sehingga karena ada kalon tanya umuyuk dalam hal agama terhenti dia untuk mengerjakan kebaikan. Di sanalah tergolong dalam golongan orang-orang yang celaka. Sehingga kita tidak akan lagi mengerjakan kebaikan, tidak akan lagi menunaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala karena kita kecewa dengan keadaan kadang-kadang tanya tahan ibadah tapi tanya dalam keadaan kasir. Tanya dalam keadaan tahan ibadah kepada Allah tapi tanya dalam keadaan susah, hidup gelisah. Mungkin itulah Rasulullah. Yang pertama, tanda-tanda celaka ulang adalah selalu kita terlupakan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, tidak pernah kita kenang untuk bertobat kepada Allah. Itu adalah yang pertama tanda celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita kerjakan, padahal kita tidak mengetahui apakah diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah selalu melihat ke atas dalam pandangan dunia. Dan yang terakhir yang keempat adalah selalu kita melihat ke bawah dalam pandangan akhirat ataupun agama. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat. Semuanya yang hadir hari ini bisa introspeksi diri. Mudah-mudahan kita evaluasi kita menuju jauh daripada tanda-tanda buruk tersebut yang membawa kita menjadi orang-orang yang celaka. Dan karena Allah dirajin kita membantu untuk selamat ya Allah menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin.